Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pelajaran dari Keping Lego, ditulis oleh Dave Brannon. Setiap tahun, kira-kira 10 keping Lego terjual kepada setiap orang di muka bumi ini. Itu artinya lebih dari 75 miliar bata plastik kecil secara total. Namun, itu semua tidak akan terjadi kalau bukan karena kegigihan pembuat mainan asal Denmark, Ole Kirk Christiansen. Selama beberapa dekade, Christiansen sudah bekerja keras di Billund, Denmark, sebelum menciptakan Leggoddet, yang berarti bermain dengan baik. 2 kali bengkel kerjanya dilalap api. Ia mengalami kebangkrutan dan perang dunia sehingga kekurangan material. Akhirnya, pada akhir tahun 1940-an, ia mendapat ide untuk membuat bata-bata plastik yang bisa saling mengunci,
Saat Ole Kirk meninggal dunia pada tahun 1958, Lego sudah berkembang menjadi merek yang dikenal luas. Bertahan di tengah tantangan pekerjaan dan kehidupan memang tidak mudah. Demikian pula dalam kehidupan rohani, saat kita berusaha bertumbuh semakin menyerupai Yesus. Masalah bisa datang menimpa, dan kita membutuhkan kekuatan Allah untuk bertahan. Yakobus menulis, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan," tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Terkadang cobaan yang kita hadapi berupa hubungan, keuangan, atau kesehatan yang memburuk. Terkadang kita menghadapi godaan yang menghambat kita untuk memuliakan Allah dengan hidup kita. Namun, Allah menjanjikan hikmat untuk saat-saat seperti itu. Tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 5, dan Dia meminta kita untuk percaya bahwa Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan, tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 6. Melalui semua itu, ketika kita mengizinkan Dia menolong kita untuk bertahan dalam menghormati Dia dengan hidup kita, kita menemukan berkat sejati, tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa sebagai berikut adalah sumber pencobaan. Sumber pencobaan yang pertama adalah dari iblis. Kitab Efesus 6 ayat 10-12 menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pencobaan yang kedua adalah bersumber dari diri kita sendiri, sebagaimana tercatat di Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita sendiri. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan. Jangan karena merasa hebat kita lantas menghampiri pencobaan yang sesungguhnya sejak awal sudah diingatkan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahayanya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk berontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Sikap mau menang sendiri sesungguhnya sama halnya dengan kita sedang menggali lubang sendiri dan siap-siap masuk ke dalamnya. Keempat,
Terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan, namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pencobaan apa saja yang Anda hadapi belakangan ini? Bagaimana Allah dapat menolong Anda untuk hidup sepenuh hati baginya? Hal ini patut kamu ketahui. Surat Yakobus, yang kemungkinan besar ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Yesus, tidak ditujukan kepada jemaat tertentu, tetapi kepada ke-12 suku di perantauan. Lihat di ayat 1, itu menunjukkan bahwa pembaca utamanya adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Kemungkinan mereka yang meninggalkan tanah Yudea untuk melarikan diri dari penganiayaan. Lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Yakobus sering menyebut orang percaya sebagai saudara-saudara, adelphoi, dalam bahasa Yunani, dalam suratnya. Sejumlah ahli berpendapat bahwa seringnya istilah itu dipakai Yakobus membuatnya dapat diterima oleh para pembaca Yahudi yang memandang sesama orang Yahudi sebagai saudara dalam iman dan keturunan. Adelphoi mengacu kepada sesama orang Yahudi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 dan Roma 9 ayat 3. Pada masa awal kekristenan, ungkapan itu berkembang hingga mencakup semua orang percaya, termasuk bangsa-bangsa lain. Lihat Roma 12 ayat 10. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin.
Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.